Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian bahasa Arab Al-Qur'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka mengkaji bahasa Arab Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan peserta dan umat Islam yang setia menjalankan ajaran agamanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang isim ya. Isim. Kita urut lagi ke belakang bahwa kalam, yang disebut kalam itu di dalam bahasa adalah kalimat ya. Al-Quran terdiri dari kalimat-kalimat, terdiri dari kata-kata, huruf-huruf, kata-kata, kemudian kalimat-kalimat. Nah, ilmu nahu itu membahas tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat itu terdiri dari isim, fiil, dan huruf, itu tiga ya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, itu kalimat-kalimat itu bisa digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata benda ya. Dan ini berlaku dalam semua bahasa, tidak hanya dalam bahasa Arab. Isim adalah kata benda. Fiil adalah kata kerja. Huruf adalah kata-kata preposisi atau kata-kata sambung dalam bahasa Indonesia yang memang tidak berubah ya. Nah, pada 2 minggu terakhir kita masih membahas tentang isim ya, yang pertama dulu. Nanti fiil, ada huruf mungkin sudah mulai dibicarakan karena sering muncul. Karena dalam pembahasan sebuah kalimat itu tidak bisa hanya satu fokus isim aja. Kalimat itu kan pasti tiga-tiganya ada. Hanya ada yang lengkap isim, fiil, huruf, ada yang hanya isim dan fiil saja. Atau bisa juga kalimat itu isim dan isim aja gitu ya. Jadi kita melihat pembahasan kita fokus pada isim ya, kata benda. Nah, isim itu pada minggu lalu kita udah bahas pembagian isim itu. Pertama dari segi jenisnya. Dari segi jenisnya ada dua, ada mudzakkar dan ada muannas. Ada yang merujuk kepada laki-laki, ada yang merujuk kepada perempuan. Bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Bahasa Arab itu mengenal. Ya, tradisi. Jadi apa yang disebut kata benda itu secara kata itu dikelompokkan. Oh, ini jenisnya laki-laki. Laki-laki itu disebut mudzakkar. Kata ini masuk ke dalam jenis perempuan. Artinya dalam bahasa Arab perempuan itu muannas ya. Jadi pembagian isim dalam bahasa Arab itu bisa dilihat dari tiga kategori. Pertama dari kategori jenisnya, ada laki dan ada perempuan. Nah, itu satu. Yang kedua dari segi adatnya. Adat itu bilangannya. Ya. Ada satu, ada dua, dan ada jamak. Nah, itu. Bahasa Indonesia juga tidak mengenal itu. Mengenalnya mungkin bahasa Indonesia itu mengenalnya mufrad itu satu ya. Kalau muannas untuk menunjuk dua tinggal disebut aja dua orang perempuan, dua orang mahasiswa, dua orang ustadz gitu, dua ustadz, seorang ustadz, dua orang ustadz. Nah, untuk jamak disebut para ustadz, para hadirin, para mahasiswa, para itu menunjukkan jamak. Jadi ada tambahan paranya. Nah, untuk dua dalam bahasa Indonesia disebut aja berdua. Saya melihat dua mahasiswa, saya melihat dua anak kecil, duanya disebut.
Tapi kalau kita menyebut ada anak kecil, nah anak kecil berarti satu kan. Tapi ya kalau dua, ada dua anak kecil. Oh di sana banyak anak kecil. Jadi ada kata banyak, ada kata para. Untuk merujuk jamak. Itu perbandingan ya supaya kita kenal antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena budayanya berbeda, maka dalam bahasa pun berbeda. Jadi yang pertama, bahasa Arab mengenal jenis. Dua, yaitu laki dan perempuan. Itu sesuai dengan karakteristik dari makhluk, ya, makhluk Allah. Selalu ada laki dan ada perempuan. Jadi benda-benda yang disebut kata benda-benda merujuk kepada al-asma, kepada benda di alam ini ada dikelompokkan ke dalam laki dan perempuan. Bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Nah, pembagian laki-laki dan perempuan ini akan berpengaruh pada kata-kata yang lain, pada kata kerjanya harus berbeda ya, pada kata gantinya nanti berbeda gitu ya. Nah, yang jelas ada 3 kategori dari segi adat, dari segi jumlah. Ya, jumlah itu selalu ada dibicarakan ya di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab pun. Dan yang ketiga ada kategori jenis, ada kategori jumlah, dan yang ketiga kategori fungsi dalam kalimat. Nah, fungsi dalam kalimat artinya apakah dia itu menjadi subjek, menjadi predikat, atau menjadi objek. Nah, contoh ya, dan itu berpengaruh pada bunyi akhir, ya, bunyi akhir atau vokal dari sebuah kata. Ya, huruf akhirnya, nah huruf akhirnya itu dalam bahasa Arab ada 3 kan, ada u, ada a, ada i. U itu domah, ya. Jadi Alkitabu, nah, bu-nya itu domah ya. Alkitaba, bunyi ba-nya itu a, itu fathah. Bunyi bi, Alkitabi itu adalah kasroh. Nah itu kategorinya kategori yang dinamakan dengan i'rob. Nah, i'rob, perubahan bunyi akhir di dalam setiap kata. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak mengenal bunyi akhir ya, bunyi akhir. Misalkan Ustadz berdiri, ya bunyi akhir ya Ustadz aja, berdiri aja, nggak bisa berdiri jadi berdiri, berdiru atau berdiro, berdira nggak ada. Tapi bahasa Arab tuh ada gitu. Nah itu i'rob ya, i'rob itu di dalam isim ada 3, ada marfu yaitu bunyi u itu tadi u atau un ya. Ada mansub atau nasab yang yaitu bunyinya a atau an ya. Ada majrur yang bunyinya itu i atau in. Oleh karena itu dalam bahasa Arab sering berubah-ubah bunyinya untuk merujuk kepada benda yang sama. Ya. Jadi bunyi kata, bunyi akhir dari sebuah kata itu menunjukkan fungsi kata itu di dalam kalimat. Nah, kalau bahasa Indonesia tidak mengenal ya. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Dimanapun itu bunyinya tidak akan beda. Nah, makan itu tidak berubah menjadi makanu, makana atau makani. Terus nasi itu nggak berubah. Nasu, nasa atau nasi tidak. Nanti nasa jadi beda artinya ya. Nasi. Jadi nasi itu bunyinya tidak berubah. Nah, bahasa Arab itu dari kata Abu Bakar ya, Abu Bakrin, kadang-kadang Aba Bakrin, kadang-kadang Abi Bakrin. Ya, itu nama. Nah, begitu masuk ke bahasa Indonesia, itu menjadi sebuah nama dan itu udah Abu Bakar aja disebutnya. Tapi bahasa Arab kok di sebuah kalimat disebut qala Abu Bakrin ya. Ja'a Abu Bakrin ya. Qala termasuk Rasulullah ya. Rasulullah juga
kadang-kadang Rasulullah, kadang-kadang Rasulallah, kadang-kadang Rasulillah. Nah, itu. Jadi perubahan itu menunjukkan bahwa bunyi akhir itu menunjukkan fungsi atau menunjukkan i'rab, ya, i'rab, ilmu i'rab yaitu mengenai status kata di dalam kalimat itu, apakah dia menjadi subjek, apakah dia menjadi objek, apakah dia misalkan Rasulullah bersabda. Rasulullah itu subjek, bersabda itu predikat. Maka setelah qala Rasulullah, nggak boleh qala Rasulillah atau Rasulallah. Qala Rasulu, harus Rasulu. Sebab qala itu fi'il, Rasulu itu fa'il. Setiap fa'il, isim yang menjadi fa'il itu marfu. Jadi harus Rasulu gitu. Nah, itu ya. Dalam terjemahan Rasulullah bersabda, ya udah, nggak ada istilah bunyi di situ. Jadi bahasa Indonesia itu sangat sederhana. Tetapi bahasa Arab, setiap kata itu mengandung ilmu. Dan itu di situ artinya ilmu bahasa Arab itu ilmu yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi karakteristiknya, ya, sistematikanya sangat dalam. Tetapi dengan kedalaman sistematika itu menunjukkan bahwa tradisi bahasa Arab adalah tradisi yang tinggi, yang beradab, ya, beradab. Jadi peradabannya itu tinggi karena semua itu harus dikategorikan dalam sebuah sistem, ya, sistemnya bagus gitu. Nah, bahasa Arab sederhana sekali, tidak ada gender, ya, laki perempuan, tidak ada adat jumlah, dan tidak ada juga bunyi, ya, bunyi dalam ilmu nahunya tidak berubah, ya. Ilmu nahunya ada. Ibu pergi ke pasar, ada ibu sebagai subjek, pergi predikat, ke-nya itu ada preposisi, ya, ke-nya itu huruf, ya. Pasar itu ke pasar, jadi setelah ke pasar, kalau dalam bahasa Arab kan ke pasar, ke itu ila, ya, jar, pasar majrur, pasarnya harus kasroh gitu. Jadi ibu pergi ke pasari gitu. Karena ada ke, jadi harus pasari. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ibu pergi ke pasar, ya udah begitu aja. Bunyinya begitu aja. Dalam bahasa Indonesia bunyi itu menunjukkan fungsi atau posisi kata itu di dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita di kertas ini akan diperkenalkan dengan jumlah, ya, dari isim dari segi jumlah. Minggu lalu kita sudah berkenalan dengan jumlah yang mufrad dan musanna, ya. Mufrad itu satu, ya. Rasulun, rasulan, rasulin itu satu. Tapi kalau dua rasul, rasulani, nah, ada dua rasul, rasulani. Nah, kalau dia marfu rasulani, kalau dia mansub dan majrur sama rasulaini. Kan ada gulamaini, gulamun itu satu anak kecil. Tapi gulamani itu dua anak kecil, ada alif dan nun. Itu menunjukkan dia dalam posisi marfu. Tapi dalam posisi mansub gulamaini, ya, majrur juga gulamaini, ada ya dan nun. Nah, itu posisi dua, ya, apa jumlah, menunjukkan jumlahnya dua. Minggu lalu kita juga sudah membahas tentang muslimun misalnya. Muslimun itu satu orang muslim. Nah, kalau dua muslimani atau muslimaini, ya. Muslimun itu kalau marfu muslimun, kalau mansub musliman, kalau majrur muslimin, gitu, ya. Begitu. Kalau dua muslimani atau muslimaini, muslimaini. Nah, kemudian kalau kitab, alkitabu satu buku.
Kalau dia marfu alkitabu. Ya. Tapi kalau dia dua ya, alkitabani atau alkitabaini gitu ya. Kitabani dua buku. Kemudian di dalam marfu dia kitabani. Kemudian mansub dan majrur sama, kitabaini dan kitabaini begitu ya, musliman. Nah, sekarang jamak dibagi lagi nih. Ada jamak yang teratur, ada jamak yang tidak teratur. Jamak yang teratur apa? Muslimun muslimani, kitabun kitabani, kitabun kitabani. Apa namanya? Ya jamak ya, kita bicara jamak. Jamak itu muslimun muslimuna atau muslimina. Mukminun satu orang mukmin. Mukminuna itu jamak. Mukminina itu jamak juga ya. Muslimun muslimatun seorang muslimah. Kalau dua orang muslimatani, kalau jamak muslimatun, mukminatun. Ada. Minggu lalu kita sudah diperkenalkan dengan satu ayat Quran yang kata-katanya adalah jamak semua ya. Innal mu'minina wal mu'minat wal musyriki wal muslimin wal muslimati wal musaddiqin musaddiqat. Tuh ada ya. Jadi itu satu ayat tuh penuh dengan kata-kata yang menunjukkan kata-katanya adalah jamak, dan jamaknya itu mudzakkar salim dan muannas salim. Jamaknya mukminuna wal mukminat, muslimun wal muslimat, musaddiqun musaddiqat, alimun alimat gitu. Sobirun wasobirin wasobirat gitu ya. Jadi semua itu jamak yang teratur. Nah, pada hari ini kita akan diperkenalkan dengan jamak yang tidak teratur. Nah, kita mulai ke sini ya. Halaman 46 ya. Untuk mengubah struktur kata kerja ya dengan dari mufrad ke jamak itu kita bisa lihat di sini kitabun itu. Kita bacanya dari kiri ya kalau bahasa ini. Mufrad singular ya, mufrad itu satu, kitabun artinya satu buku. Nah, kemudian musanna untuk dua buku itu kitabani ya. Dan kalau jamaknya kutub. Nah, mulai kutub bukan kitabun, kitabani, kutub. Ya udah kita ikutin aja. Ya, kutubun di dalam Quran kutubun qayyimah ada ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Suhuf itu jamak, lembaran-lembaran. Mufradnya sahifatun, suhuf sama dengan kitab, jadi kutub. Nah, ketemu ya. Jadi kutub itu jamak dari kitab ya. Kalau bahasa Indonesia kan ditambah kata berikutnya kitab-kitab, buku-buku. Jadi menunjukkan jamak itu bisa diulang 2 kali. Itu hukum dalam bahasa Indonesia. Hukum dalam bahasa Inggris ditambah s. Book jadi books. Ada s-nya. Itu menunjukkan jamak. Tapi dalam bahasa Arab, ini kutub ini termasuk jamaknya jamak taksir istilahnya. Jamak taksir ya, jamak yang tidak beraturan. Ya, sekarang di sini diperjelas juga dengan posisi dia, i'rabnya. Halatul raf'i itu artinya marfu. Dan bahasa Inggrisnya nominatif. Kalau halatun nasbi itu mansub. Mansub itu yang bunyi a ya. Ada genetif halatul jarri itu artinya majrur. Nah, jadi
pada saat dia halatul raf'i marfu, maka kitab itu menjadi kitabani dan jamaknya kutubun, gitu. Ada bunnya, dhamma. Pada saat dia halatun nasbi atau mansub, maka kitabun itu berubah menjadi kitaban. Ya. Qara'tu kitaban. Nah, saya membaca buku. Kitabnya menjadi mansub karena dia menjadi objek, jadi kitaban. Tapi kalau saya membaca 2 buku, qara'tu kitabaini. Nah, gitu ya. Qara'tu. Tapi kalau saya membaca banyak buku, nah kitabaini itu berubah menjadi kutuban. Gitu. Qara'tu kutuban. Saya membaca banyak buku. Kalau dalam bahasa Indonesia kan saya membaca buku-buku. Nah, itu jamak kan. Saya membaca banyak buku, itu jamak. Tapi dalam bahasa Arab, qara'tu kutuban. Udah. Suhufan mutahharah gitu. Ada. Nanti akan kita ketemu ya. Jadi kitaban itu 1 buku tapi dalam keadaan mansub. Ya. Kitabaini itu menunjuk 2 buku dalam keadaan mansub. Pada saat bukunya banyak dalam keadaan mansub, maka berubah kutubun itu menjadi kutuban. Itu ya. Nanti dalam bahasa i'rabnya itu akan terlihat ya. Tapi kita lihat aja. Sekarang kitabin dalam keadaan majrur. Misalkan bi kitabin. Misalkan ada bi ya, bi kitabin. Ya. Bi kitabin dengan buku ya. Kalau 2 buku kitabaini, kalau banyak buku kutubin ya. Ala ila ya, min wa ila wa an wa ala wa fi ya, fi misal. Waruba wal kaf wal lam. Ya, itu menurut ilmu jurmiyah ya, jurmiyah. Iya. Jadi saya melihat silsilah ya, ajurum. Ajurum itu nama orang. Jadi pencipta kitab Nahu itu dari Spanyol ternyata. Dia orang Maghrib, Maroko ya. Jadi Islam itu datang ke wilayah Syam. Syam itu Syria, dan Syria itu nyebrang ke sana ke Spanyol. Nah, Spanyol dulu kan pernah menjadi negara Islam. Halab itu Aleppo. Ya. Nah, Imam Ibnu Malik, pencipta kitab Alfiyah, itu dari Aleppo ternyata, bukan orang Arab. Aleppo, saya waktu itu pernah menyebutkan dari Palestina, dari Aleppo. Aleppo itu kota di Spanyol waktu zaman Islam. Ajurumiyah itu dari Maroko. Maroko itu Maghrib. Maroko kan di sebelah barat dari Suriah. Jadi bukan orang Arab. Karena dia bercampur budayanya dengan budaya Kristiani, budaya Romawi ya. Romawi itu kan budayanya udah tinggi waktu Islam datang. Itu budaya Romawi itu berpengaruh pada budaya Islam di Spanyol. Akhirnya muncullah ahli-ahli bahasa, ahli-ahli bidang lain juga. Ahli bidang kedokteran, Ibnu Sina, Avicena itu kan, Ibnu Rus, Averroes istilahnya. Itu semua dari Spanyol ternyata. Jadi termasuk ahli-ahli di bidang bahasa ya. Itu Alfiyah Ibnu Malik, Ajurumiyah pencipta kitab sampai sekarang dipakai tuh Ajurumiyah itu ternyata orang Maroko ya. Jadi bukan orang Arab, bukan orang Saudi maksudnya. Kedokteran, Ibnu Sina, waduh banyak sekali ya. Jadi para filsuf Islam ternyata itu merupakan percampuran peradaban Islam dengan budaya Romawi, Barat ya. Yang istilahnya kita Romawi itu Barat ya. Ya, jadi termasuk di dalam kemajuan ilmu bahasa itu pada saat itu umat Islam sedang jaya ya, abad ke-10 ya, abad ke-10 itu tahun 1000-an gitu, tahun antara
700, 800 sampai 1000 sampai 1200-an itu umat Islam tuh jaya ya. Cuman setelah itu Baghdad dihancurkan sama Hulagukan kan, Jengiskan, terus hancur ya, jadi porak-poranda lah, umat Islam tidak lagi menjadi sebuah kekuatan dunia ya, menjadi berkeping-keping kan umat Islam tuh di Mesir ada Fatimiyah, di Irak itu dulunya sebagai pusat peradaban Islam, kota Baghdad, Irak menjadi tidak lagi punya kekuatan ya. Begitu juga Afghanistan, Pakistan dan lain sebagainya. Dan Islam itu udah masuk ke Indonesia pada saat itu. Ya, jadi di Indonesia udah mulai banyak ulama-ulama juga ya yang belajar ilmu pengetahuan. Baik, jadi kita kembali ke sini. Ya, bahasa Arab ya dikembangkan oleh orang non-Arab, tapi karena ada pertemuan dengan budaya Barat, ya, Romawi. Ya. Romawi. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 47. Jadi kita sudah diperkenalkan dengan satu kata, yaitu kitab. Kitab itu kitabani, kutub. Kitaban itu kitabaini, kutuban gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 47 itu ada sejumlah kata yang mufrad, ya mufrad itu bentuk tunggal ya bahasa Indonesianya. Jama itu plural. Kalau musana dual itu gampang ya. Misalkan kita lihat walad, walad itu satu anak kecil. Kalau untuk dua gampang, waladani atau waladaini gitu ya. Tapi kalau jamanya aulad ya. Rabbun itu Allah ya, pemelihara. Jamaknya arbabun. Nah, arbabun. Malun itu mal itu harta. Jamaknya apa? Amwal ya. Jadi makanya di dalam bahasa Indonesia baitul mal wa tamwil atau ada tamwil ya. Amwal ya. Mal itu jamaknya amwal ya. Kemudian nahrun itu sungai kan, river, sungai. Jamaknya itu anhar atau anhur. Nah, ada dua nih. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, min tahtihal nahru bukan, min tahtihal anhar. Anhar itu merujuk kepada sungai, tapi sungainya banyak. Ya. Zaujun itu bisa pasangan, bisa istri artinya. Ya. Azwajun mutahharah, di Quran ada azwajun mutahharah. Jadi azwaj itu jamak dari istri, istrinya banyak. Azwajun mutahharah. Jadi para istri yang suci ya, mutahharah. Azwaj. Rijlun, ya rijlun itu kaki. Nah, dari sini aja beda. Kalau rojulun itu anak orang laki-laki. Rojulun, tapi kalau rijlun kaki. Dari satu bentuk kata aja kalau dibacanya beda, maknanya beda-beda. Ya. Hurufnya sama urutannya. Ya betul. Makanya kita lihat nih rijlun apa rojulun. Nah, lihat kanan kirinya gitu. Kalau rijlun itu artinya kaki. Kalau rojulun itu laki-laki. Nah, makanya jamaknya beda. Kalau rijlun itu kaki, jamaknya apa? Arjul. Nah, hati-hati dalam menerjemahkan gitu. Tapi nanti kalau rojulun merujuk kepada laki-laki, itu jamaknya rijal. Nah, antum subhanul yaum warijalul ghad. Gitu kan. Kamu ini adalah hari ini adalah pemuda dan nanti 20 di masa depan kamu akan menjadi pemimpin. Nah, subhanul yaum warijalul ghad. Rijal itu jamak dari rajul, bukan jamak dari rijlun. Karena jamak dari rijlun arjul ya. Di Quran nanti kita ketemu. Ainun itu mata ya. Nah, jamaknya bisa dua, bisa uyun, bisa ayun, mata. Nah, qurrata ainin, qurratu ayun bisa ya. Di dalam Quran itu apa? Rabbana hab lana min azwajina qurrata ayunin.
Qurrata ayun itu artinya penyejuk mata. Ayun bukan ain ya. Jadi ayun itu adalah jamak daripada ain. Saif, saifun itu artinya pedang. Saif jamaknya suyuf. Di dalam Quran suyufal mukhtalifah. Rajulun, nah di sini ada rajulun, beda dengan rijlun ya. Rajulun jamaknya rijal, tuh benar. Yang lucu lagi imro'atun. Imro'atun tuh satu perempuan, tapi jamaknya apa? Nisaun atau niswatun. Beda banget tuh. Beda banget. Dan itu harus ikut. Nggak bisa imro'atun atau umru'un atau apa. Nisa. Iya, hafalan. Apa hubungannya gitu? Imro'atun jadi nisa. Iya. Iya, di Quran ada surat An-Nisa ya. Nah, An-Nisa itu jamak dari imro'ah. Jadi imro'ah. Jadi kita membaca harus ikut aja. Jadi imro'atun nggak ada jamaknya ya? Iya. Dari hurufnya. Dari hurufnya nggak ada berkaitan. Tiba-tiba nisa aja gitu. Jadi ini nggak dipelajarin, Pak, cuma hafalan. Hafalan, iya. Ya dipelajarin ya dihafal. Makanya sekarang kita diperkenalkan dengan jamak-jamak. Ini jamak namanya jamak taksir. Ya, taksir itu kasaro, yukasiru taksiran, pecah. Jamak yang pecah, ya, yang pecah. Tidak jamak yang salim. Kalau salim kan selamat gitu. Mukminun jadi mukminun, selamat tuh aman. Muslim jadi muslimun, muslimin, hurufnya jelas. Tapi kalau jamak taksir, jamak yang pecah. Pecah taksir. Laki-laki juga ada ya? Untuk jenis laki, jamak taksir ada nggak? Ada nanti. Alim ulama gitu kan. Kalau alimun, kalau jamak yang normalnya ke alimun, alimuna atau alimina itu normal. Pecah. Enggak, maksudnya waladun. Iya. Alimun ulama, syahidun syuhada kan. Itu bukan maksudnya kalau yang jamak yang salim tadi ditambah aja wawu dan nun kan, mukmin mukminun, mukminin, gampang kan itu. Muslimun, muslimin. Tapi walad jadi aulad. Enggak waladun, waladin, enggak. Iya, jadi pecah dia. Jadi pecahnya itu bisa ada tambahan huruf, bisa juga jadi pendek. Kitab jadi kutub kan, jadi pendek, kutubun gitu. Tadinya kitab 4 huruf, jadi kutub pendek. Tapi yang paling jauh nih imro'atun. Imro'atun tiba-tiba jamaknya nisa. Ini nisa, ya niswatun. Baik, kita masih satu lagi. Ya. 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 Oh, umruun bisa, umruun bisa, umruun itu seseorang. Rojul, rojul itu orang laki-laki. Berubah di barisnya. Tapi kalau ini kan berubah ini huruf-hurufnya. Oh, memang. Barangkali itu khas ya. Kan nggak ada alif, nggak ada mim, nggak ada ro, nggak ada hamzah, nggak ada ta ya. Tapi nisaun ada hamzahnya satu. Nisaun. Tapi tiba-tiba muncul huruf nun dan sin. Iya gitu. Kalau rojul kan masih jelas ya rijal gitu ya. Ya, jadi ini memang harus diingat aja. Kalau imro'atun itu niswatun. Ya. Ada beberapa, ada yang. Tapi yang jelas di sini nisaun itu jamak dari imro'ah. Makanya kalau dalam cerdas cermat anak-anak itu kan suka dikasih soal. Coba jamaknya imro'ah apa? Mikir kan. Nah, kalau udah tahu ini ya nisaun, udah bener. Apa sih dari pura-pura pinter tahu ya? Imro'atun jadi apa? Imro'atun gitu kan. Kayak muslimatun jadi muslimat gitu kan. Iya, padahal jamak.
Imro'atani gampang, kalau imro'atani atau imro'ataini itu sama. Makanya mu'anas di sini nggak banyak dibahas karena gampang gitu. Waladun kalau waladani atau waladaini itu gampang. Kalau untuk dua orang tuh gampang ya, seperti kitabun, kitabani atau kitabaini. Imro'atun, imro'atani atau imro'ataini gitu gampang ya. Yang taksir yang tidak beraturan sebagai jamaah. Iya. Taksirnya mestinya kan jawabannya kan imro'atuna. Boleh. Iya kan? Iya, imro'atun muslimat. Iya. Ya, baik. Kita satu itu lagi ya. Wah, masih 2 kolom nih. Mufrad, amrun jadi umur. Amrun dalam arti masalah atau perintah. Bisa ya, urusan ya. Tuh, makanya 2 kan. Nabiyun. Nah, nabiyun itu satu nabi. Jamaknya apa? Anbiya. Nah, itu nggak boleh ditawar-tawar. Memang seperti itu. Ruhun, ruh itu ruh manusia. Jamaknya arwah. Nah, arwah ya, arwahun. Ruh jamaknya arwah. Syahrun ada 2, syuhur atau ashur. Ya, dalam mengenai ashur ya ada di Quran tuh. Madinatun, nah Madinatun sama dengan kitabun, jamaknya mudun ya. Nah, itu. Safinatun juga sufun jamaknya ya. Kemudian kolbun kulub. Nah, beda ya. Kulub ya. Apa namanya? Rabbi syrahli atau kulubana ya. Ya muqallibal kulub. Kulub itu jamak dari kolbun ya. Jabal. Jabal itu artinya gunung ya. Jamaknya jibal. Baitun jamaknya buyut. Qalamun jamaknya adalah aklam. Nah, sampai di sini dulu mungkin ya. Iya, di halaman berikutnya baru ini kata-kata yang ada di dalam Qur'annya ya. Jadi ini saya kira sekarang ini kita lihat ya, atau baca aja semua ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari. Nah, ayyam itu jamak dari yaum. Yaum ya, mufradnya yaum, tapi jamaknya ayyam. Itu harus diikutin aja deh, nggak usah protes. Ini kan 2 ini. Nah, yaum kalau 2 hari yaumani atau yaumaini gampang. Tapi kalau dijamakan watil kal ayam, hari-hari. Nah. Iya, ayyam, yaumun ayyamun. Ya ada tasydid itu, ayyam. Ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya. Hari-hari. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, itu ada di sini ya. Jannat itu kebun atau surga. Jadi surganya banyak itu. Jannat. Kalau mufradnya jannatun. Jannatin ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati. Di awal jannatun itu mufrad. Tapi di akhir nanti jannatin tajri min jamak. Jamak taksir. Jamak taksir. Jannatun. Jannat. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Anhar jamak taksir. Iya. Kalau jannatun itu jamak muannas salim ya, mungkin ya. Iya, jannatun, betul. Jannatun muannas salim ya, muannas salim ya. Ya, tidak masukkan di sini jannatun ya, berarti jannatun muannas salim ya. Kalau anhar jamak taksir. Arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar. Arbab itu jamak dari rabb ya. Pemelihara. Arbab jamaknya dari rabb. Jibal wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja juga kan. Wal jibala autada. Kenapa jibala? Nah, nanti itu urusannya. Kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha. Qulub jamak dari qalbun. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i ya. Karena ada minan nisa'i.
Terus berikutnya inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, ya, min azwajikum, ya, bukan azwajakum atau azwajukum. Wa auladikum ada min, jadi di situ majrur, ya. Kemudian halaman 49, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Nah, rusul itu jamak dari rasul. Jadi para utusan, ya. Makanya di Quran tuh ada rusul, ada rasul, ya. Kemudian yang berikutnya laisa alaikum junahun antadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mataun lakum. Jadi buyut di sini artinya rumah-rumah, jamak dari baitun, ya. Baik, jadi mungkin sampai di sini dulu pada hari ini. Kalau perlu penjelasan mungkin minggu depan kita jelaskan lagi, ya, mengenai kata-kata ini. Ada pertanyaan Pak Hasan? Ada garis Pak ya? Oh, kenapa ada garisnya jannatun? Itu artinya apa? Jama' muannas salim. Ya, jama' muannas salim. Jama' taksir. Iya, karena jannatun karena itu masih dekat sekali, ya. Sama dengan samaun, samawat, ada alif, itu alif dan ta, ya. Alif dan ta di akhir itu menunjukkan jama' taksir, jama' muannas salim. Muslimun, muslimatun, muslimatun, ada alif dan ta. Itu jama' salim itu, ya. Baik, demikianlah para hadirin, hari ini kita sudah selesai menjelaskan atau mengetahui tentang isim yang berbentuk jamak, dan jamaknya adalah jamak taksir, jamak yang irregular verb, ya, yang tidak beraturan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.